Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, just as I am, and waiting not to rid my soul of one dark blot, to thee whose blood can cleanse these spot, O Lamb of God, I come, I come broken to be mended, I come wounded to be healed, I come desperate to be rescued, I come empty to be filled, I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb, and I'm welcome with open arms, praise God, just as I am. Kurian itu hatta na hinaholongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, horas madihita saluhutna. Minggu ta sadarion, 14 Juni tahun 2020, ima Minggu Barjolo dung Trinitatis. Jala tema ni Minggu ta sadarion ima pasiding ma hamukuson. Tapakohom jala tapasonang marohatta, martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhatta marhite ede nomor 550 sia ayat sada 1 ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni Tod di Purbadia,
na tumopalangit dohot anoon. Amen. Namamulus do ang koportibion, rap dohot na pinangido ni Rohana. Alay na miyan ro di sa liling-liling na do, na mangulahon lomo ni Rohani di bata. Haleluya! 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami, nung ngamarpungu hami dison diari na pinarbadian mi, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiyay, jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparhasyang hami akka ari-ari ningulu nami na poddoki, say pamasuk mahami tuhang uluan sa liling na. Pujion nami maho disi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji ma Tuhata, marhite edde nomor 20, ayat 1 sahatu ayat 2. Tatangihon ma patik ni debata, dari patubegehon dimingguta sa darion, ima patik pasiyahon, dohot patik pasapuluhon. Songonon ma patik na. Patik pasiyahon. Unang hoolo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona lahi-lahi, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Atong rak magidogugo mahita tuadopan di debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, say pergugoy mahami, mangulahon na hombar tu patik ni. Amen. Dan arus mencoba
Tapuji matuhatta, maredde mahita sian buku ede nomor 165 ayat sada dohot 2. Di bagasan uduk dohot serep niroha, tatopoti madusatta tuadopan di debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo nasuhatu dosan jala amanami. Hujau hami doguarmu nabadiai, ala natargogot hami, marningot dosa nami. Saya marasi niroha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata, nagabejolma ala ni hami, namate jalana hehe sian namate, namanaik tu banua gijang roho mangodihon hami, asiro ham di hami, saya patoktong ma di hami roha hamauleateon tuho. O tod di perbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, pinahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami. Say tangihon mahami, ho ale debata ama, anak, dohotod di porbadia. Amen. Tabegema hatabagabaga ni debata, taringot tuhasesaan ni dosatta. Aida ngadong ibarnii, ay saluhud do pardosa jalahurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabipitor binahen ni basa-basa marhite sian asin ni rohana, hinorokon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian, marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji ma tuhata marhite ede nomor 610 ayat sada dohot 2.
Tajahama hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion iman tersurat di buku Poda 22 ayat 22 sahatu ayat 20 sia. Tajahama marsikat sorin. Unang tung pupusi halak naparir ala parir ibana. Jala unang tung pajepol halak nadangol hian di paruhuman. Ai Jehovah do marululuhon perkara nasida, jala ibana mamutusi hosani akan mamutusi nasida. Unang maraleale ho tu halak parmuruk, jala unang parosu-rosu bawa parpiri-piri. Asa unang diguron ho akka perpangalahona, jala manaon jorgong di hosam. Unang pasaur-saur ho tu halak akka namarjaji. Pola masih jalangan akan nama naoni utang ni halak sileban. Molo soadong na piniok mi bahen garar, boasa takunan toltolo ni halak lagi podo mami. Unang tung paorot talutuk sian narobi akan nabinahen ni opum dope. Molo didaho bawa namang jugulhon ulona, tarbahe sama tidang marhalado di jolo ni akkaraja. Ndek koni bana tidang di jolo ni hal akan alea. Ima sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 724 ayat sada dohot ayat 2. Taha tidak kumaha porsiaw tay, songon nahina tidak ko ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugo na suhatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Probadia, andorang suhabubuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru dum ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, di simay bana pay mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na surasuda. Amen. Tabegema tikting na masa di huriata di mingguan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat kita di Gereja HKB Ancol Podomoro, Resort Ancol Podomoro,
Minggu tanggal 14 Juni 2020. Minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah dengan tema Jauhilah Ketamakan. Pertama, persembahan bulanan bulan Juni 2020. Berhubung kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, maka setelah selesai khotbah kita akan mengumpulkan persembahan bulanan bulan Juni 2020 di tempat kita masing-masing. Yang kedua, warta keuangan dan persembahan minggu atau ibadah di rumah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Ancol Podomoro yang telah mengadakan ibadah minggu di rumah, yang telah memberikan persembahan ibadah minggu melalui Sintua dan melalui transfer rekening Huria. Keadaan keuangan gereja kita akan kita wartakan sekaligus pada saat ibadah di gereja setelah keadaan kondusif. Yang ketiga, pelantikan fungsionaris resort dan jemaat HKBP Ancol Podomoro dan badan audit. Pada hari Minggu ini tanggal 14 Juni 2020 pada ibadah online diadakan pelantikan fungsionaris resort dan jemaat HKBP Ancol Podomoro dan badan audit untuk periode tahun 2020 sampai 2024. 4. Ucapan terima kasih. Dengan ini kami majelis dan jemaat HKBP Ancol Podomoro mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN yang telah mempersembahkan 1 unit semprotan disinfektan ke gereja HKBP Ancol Podomoro. Kiranya Tuhan semakin melimpahkan berkat kepada keluarga tersebut. Yang kelima, ibadah minggu di gereja. A. Diberitahukan kepada seluruh jemaat gereja HKBP Ancol Podomoro bahwa pada bulan Juli 2020 ibadah minggu sudah diadakan di gereja. Adapun jadwal ibadah minggu sebagai berikut. Pukul 8 sampai dengan 9.30 WIB bertempat di gedung aula ibadah bahasa Batak. Pukul 8.30 sampai jam 10 WIB ibadah di gereja ibadah bahasa Batak. Pukul 17 sampai 18.30 WIB di gereja ibadah bahasa Indonesia. B. Dikarenakan virus COVID-19 ini rentan terhadap kaum lansia dan anak-anak, maka bagi jemaat yang berumur lansia atau 60 tahun ke atas dan anak-anak sekolah minggu masih mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Dan ibadah akan ditayangkan secara live streaming. Yang keenam, pertandingan sektor akan dimulai pada bulan Juli 2020. Pertandingan sektor akan diadakan di gedung aula dan gedung sekolah minggu. Hari Selasa pukul 19.30 WIB bertempat di aula sektor 1, bertempat di gedung sekolah minggu sektor 2. Rabu pukul 19.30 WIB di aula sektor 3, di gedung sekolah minggu sektor 4 dan 5. 7. Dukungan doa. Marilah kita masing-masing mendoakan bangsa dan negara kita ini supaya Tuhan mengakhiri pandemi COVID-19. Kita bawa dalam doa kita supaya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan serta berkat kepada para dokter dan para medis lainnya yang berjuang menyelamatkan para penderita virus COVID-19. Kepada anggota jemaat HKBP Ancol Podomoro yang berulang tahun dalam minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur, selalu penuh dengan berkat Tuhan buat Bapak Ibu, saudara kami sekalian. Doa kami buat Bapak Ibu, saudara kami anggota jemaat yang sedang sakit saat ini, kiranya Tuhan Yesus
Kristus berkarya memulihkan dan menyembuhkan dari sakit penyakit. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini. Tuhanlah yang memberkati setiap pelayanan di gereja dan memberkati kita semua. Amin. Hurian itu hata noeng masuk mahita tu acara pelantikan fungsionaris HKBP Reso Ancol Podomoro, fungsionaris HKBP Ancol Podomoro, dohot pendamping remaja nang aka seksi-seksi periode naib baru. Alani parjulu mahita marede sian bukede nomor 727 ayat sada. Sonon hidup Tuhan Yesus, Paudo nama milik kamu. Asalau kamu nama berbuat, jalanian berbuat munari. Upadi asalau Sahat matikina tu acara pelantikan fungsionaris HKBP Reso Ancol Podomoro alani ditiki di jahahon amang paditatan non aka goar-goar ni fungsionaris nanai silantikon asa Roma 7 luun. Huria nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Hujaha hamima surat keputusan fungsionaris resort. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro nomor 17 garing SK garing D angka Romawi 8 garing RAP garing angka Romawi 6 garing 2020. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Ancol Podomoro yang berkedudukan di Ancol Podomoro menimbang aturan peraturan Huria Kristen Batak Protestan tahun 2002 amandemen ketiga halaman 74 sampai dengan 77 mengingat sermon Parhalado Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro tanggal 22 Mei 2020 memperhatikan periodisasi kepengurusan fungsionaris resort di HKBP Resort Ancol Podomoro, memutuskan menetapkan pertama mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini
menjadi pengurus fungsionaris Resort Huria Kristen Batak Ancol Podomoro periode 2020-2024. Kedua, dalam melaksanakan tugasnya, pengurus berkonsultasi dengan Parhalado dan Pendeta Resort Ancol Podomoro. Ketiga, ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2020, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro, Pendeta Region Malcolm Siahan Sarjana Teologi ditandatangani. Fungsionaris Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro periode 2020-2024. Kami undang datang ke depan. Parhalado Resort. Yang pertama, Amang Situa TP Panggabean. Yang kedua, Amang Situa TSH Gultom. Yang ketiga, Amang Situa HP Hasibuan. Yang keempat, Amang Situa TH Sagala. Sekretaris Bendahara Resort, Amang Situa TH Sagala. Putusan Sinode Distrik. A. Mewakili Parhalado, Inang Situa N Boru Sihombing, dan mewakili Ruas, Amang Wich Samen Benadi Rudianto Manulang. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2020, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro, Pendeta Region Malcolm Siahan Sarjana Teologi. Parhalado Resort, Sekben Resort, utusan Situa tu Sinode Distrik, dohot utusan Ruas tu Sinode Distrik. Dinang terpilih tamu gabe fungsionaris HKBP Resort Ancol Podomoro periode 2020-2024 marhiteon. Hulantik kami mahamu marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia. Sai dipatau jala dipergugui debata mahamu mangulahon parsuruoni tujuluan narion baik sangap digoarni Tuhata. Amin. Hurian itu hata nunga dipilit debata dison. Aka fungsionaris Resort HKBP Resort Ancol Podomoro. Tatangyak kemanasida asa mergugu laho mangulahon ulauni bae sangap digoarna jalagabe pasu-pasu nang dihita huriaon. Amin. Surat keputusan fungsionaris jemaat Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro nomor 18 garing SK garing D angka Romawi 8 garing RAP garing angka Romawi 6
Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Ancol Podomoro yang berkedudukan di Ancol Podomoro menimbang aturan peraturan Huria Kristen Batak Protestan tahun 2002 amandemen ketiga halaman 47 sampai dengan 72 mengingat sermon Parhalado Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro tanggal 22 Mei 2020 memperhatikan periodisasi kepengurusan fungsionaris jemaat di Huria Kristen Batak Protestan Ancol Podomoro, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi pengurus fungsionaris jemaat Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro periode 2020-2024. Kedua, dalam melaksanakan tugasnya, pengurus berkonsultasi dengan Parhalado dan pendeta Resort Ancol Podomoro. Ketiga, ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2020. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro, Pendeta Region Malcolm Siahan, Sarjana Teologi. Fungsionaris Jemaat Huria Kristen Batak Protestan Ancol Podomoro periode 2020-2024. Kami undang untuk hadir ke depan. Yang pertama, Parhalado Parartaon, Amang Situa TP Panggabean sebagai ketua. B. Amang Situa TSH Gultom. C. Amang Situa HP Hasibuan. D. Amang Situa TH Sagala. Bendahara Amang Situa TH Sagala. Sekretaris Amang Situa HP Hasibuan. Dewan Koinonia. Ketua Inang Situa N Boru Sihombing. Sekretaris Inang Situa Iriani Boru Ginsang. Kategorial perempuan. Anggota Amang Situa J Sinaga. Kategorial remaja Naposo. Anggota Amang Calo Situa J Samosir. Kategorial ama dan lansia. Anggota Amang Calo Situa Tupak Sitio. Kategorial sekolah minggu. Dewan Marturia. Ketua Amang Situa D Tambunan. Sekretaris Amang Situa L Situmeang. Anggota Amang Situa JM Napitupulu. Anggota Amang Calo Situa JNA Pardede. Dewan Diakonia. Ketua Inang Situa N Boru Manurung. Sekretaris Amang Calo Situa M Sihombing. Pengurus operasional Sopogodang. Yang pertama Inang Situa Iriani Boru Girsang, Amang Situa D Tambunan, Amang Situa L Situmeang, dan Amang Situa L Sinurat. Urusan rumah tangga URT. Yang pertama Inang Situa Iriani Boru Girsang, dan yang kedua Inang Situa N Boru Manurung. Badan Audit Huria. Yang pertama Amang DJL Purba. Yang kedua Inang Situa N Boru Manurung. Dan yang ketiga Amang Andi Pasaribu. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2020. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro. Pendeta Region Malcolm Siahan, Sarjana Teologi. Di hamuna amanami inanami nang angginami fungsionaris Huria HKBP Ancol Podomoro terpilih. Ima Badan Audit Huria HKBP Ancol Podomoro, Parhalado Partaon, Bendahara, Sekretaris, Songoninang Dewan Koinonia, Dewan Marturia,
Dewan Diakonia, dohot pengurus operasional suku Godang, urusan rumah tangga, naung terpilih tu periode 2020-2024. Marhiteon pulantik kami mahamu marhite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni Todi Perbadia. Sai dipatau jala dipergugui debata mahamu, laho mangulahon parsuruan nai tujuan nyarion. Amin. Hurian itu hata nunga dipilih debata di son aka fungsionaris Huria HKBP Ancol Podomoro periode 2020 sahatu 2024. Tatangyak koma nasida asa margogo laho mangulahon ulauni baik sangap digowarni debata jala gabi pasu-pasu nang dihita huriaun. Amin. Pelantikan pendamping remaja dohot aka seksi-seksi Huria HKBP Ancol Podomoro periode 2020 sahatu 2022. Surat keputusan pendamping remaja seksi-seksi Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro nomor 19/SK/D angka Romawi 8/RAP/angka Romawi 6/2020. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Ancol Podomoro yang berkedudukan di Ancol Podomoro menimbang aturan peraturan Huria Kristen Batak Protestan tahun 2002 amandemen ketiga halaman 47 sampai dengan 72 mengingat sermon perhalado Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro tanggal 22 Mei 2020 memperhatikan periodisasi kepengurusan pendamping remaja dan seksi-seksi di Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro memutuskan menetapkan pertama mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi pengurus pendamping remaja dan seksi-seksi di Huria Kristen Batak Protestan Ancol Podomoro periode 2020-2022. Kedua, dalam melaksanakan tugasnya, pengurus berkonsultasi dengan Parhalado dan Pendeta Resort Ancol Podomoro. Ketiga, ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2020, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro, Pendeta Region Malcolm Siahan, Sarjana Teologi. Puja Hamima, Goar-goar ni pendamping remaja seksi-seksi periode 2020-2022, alani perjolo mahadir Dewan di bidang Dewan Koinonia. Dewan Koinonia Asaroma Tujolo, pendamping remaja Inang Nyonya Situa TSH Gultom A Boru Tapubolon. Seksi Sekolah Minggu Ketua Inang Nyonya Hutahayan Agustina Boru Napitupulu. Sekretaris Inang Situa D Tambunan Boru Siahan. Bendahara Inang Situa L Sinurat L Boru Merpaung. Seksi Remaja Ketua Betram Sitompul. Sekretaris Indah Hutapea. Bendahara Fania Boru Siagian. Seksi Naposo Bulung Ketua Stella Boru Pardede. Wakil Ketua Alex Sinambela, Sekretaris Winda Simarmata, Bendahara Elizabeth Hutagaul. Seksi Paropuan, Ketua Inang Nyonya Situa TH Sagala Borupane, Sekretaris Inang Nyonya Simanulang E Boru Sihombing, Bendahara Inang Nyonya Pardede Boru Pasaribu. Seksi Ama, Ketua Amang Perlindungan Sitio, Sekretaris Amang Marco Gultom, Bendahara Amang Gunawan Simarmata. Seksi Lansia, Ketua Amang PR Tapubolon, Sekretaris Nyonya Situa P Munte Boru Purba, Bendahara Nyonya Lumban Tobing D Boru Pardede. Di hamuna amanami inanami dohot akayanakon nami. Naung terpilit nagabe pendamping remaja seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi Naposo Bulung, seksi perempuan, seksi ama, dohot seksi lansia. HKBP Ancol Podomoro periode 2020-2022. Dinaung terpilih hamuna gabe pengurus seksi dohot pendamping remaja tu periode 2020-2022 di bagasan tikyomma hamu hulantik kami marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toddi porbadia sai di patau jala di pergugui de bata mahamu mangulahon persuruan nai tujuan nyarion. Amin. Nunga dipilit debata di son pendamping remaja dohot akka seksi-seksi
Dewan Koinonia ni Huriata tu periode 2020 sahat tu 2022 halani i tatangyakom manasida saluhuna asa margugu laho mangulahon ulau ni bay sangap diguarni debata jalagabe pasu-pasu nang dihita huriaon. Amin. Seksi Pekabaran Injil, Ketua Inang Situa Boru Sipahutar, Sekretaris Amang Calo Situa M Hutapea, Anggota Amang Situa Habi Pardede, Anggota Inang Nyonya Situa di Tambunan Boru Siahan. Seksi Musik, Ketua Amang Calo Situa Tupak Sitio, Sekretaris Amang Aris Hasibuan, Anggota Amang Sarjono Mikael Butar-Butar, Dohot Sonika Boru Manurung. Dewan Diakonia, Seksi Diakonia Diakoni Sosial, Ketua Inang Situa M Boru Siadari, Sekretaris Inang Nyonya Calo Situa S Situngkir Boru Butar-Butar, Anggota Inang Nyonya Simanulang Boru Sirait, Anggota Inang Nyonya Simanulang Boru Sihobing, Anggota Inang Nyonya Calo Situa J Samosir Boru Simangunsong, Anggota Inang Nyonya Situa HP Hasibuan Boru Siregar. Seksi Kesehatan, Ketua Dr. Bambang Butar-Butar, Sekretaris Dr. Desi Boru Nenggolan, Anggota Inang Dr. Gigi Mary Munte, Patricia Rosalina Boru Lubantobing, dan Amang Calo Situa J Situmorang. Seksi Pendidikan, Ketua Inang Nyonya Malau Calo Situa R Boru Tambunan, Sekretaris Inang Calo Situa JNA Pardede Boru Tambunan. Seksi Kemasyarakatan, Ketua Amang Calo Situa Sandi Situngkir, Sekretaris Amang Parlin Sitio, Anggota Amang JG Sibuea. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2020, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Ancol Podomoro, Pendeta Region Malcolm Siahan Sarjana Teologi. Dihamuna amanami inanami nang yanakon nami. Pengurus seksi Huria HKBP Ancol Podomoro periode 2020 sahat tu 2022. Sesi di Dewan Marturia, Dohot sesi di Dewan Diakonia, Dinaung terpilih tamu, Nagabe pengurus seksi, Nuaing ma hulantik kami hamu, di bagasan gowarni debata ama, Dohot gowarni anak Tuhan Yesus Kristus, Dohot gowarni Toddi Parbadia. Sai dipatau jala dipargugui debata mahamu, laho mangulahon parsuruoni tujuan narion. Amin.
Hurian itu hatta nunga dipilit debata dison akka pengurus seksi di bidang Dewan Marturia, dohot bidang Dewan Diakonia, tu periode 2020-2022 HKBP Ancol Podomoro. Tatanya kemana sida? Asa margugu lahu mangulahon ulauni, baik sangap di debata jala gabe pasu-pasu bihita hurion. Amin. Tapuji matuhatta marhite ede nomor 783 ayat sada dohot ayat 2 huhut tapasahat ma piliatta. Tuhan Teguh Mahal, Udara ngomongin rohani, Rapun bosan margalanau, yang rahis masih dalam hati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Horas. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah untuk kita pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini, yang sekaligus pada hari ini diadakan pelantikan para fungsionaris resort dan jemaat HKBP Ancol Podomoro, yaitu firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita sejenak memberikan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita demikian.
isinya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian isi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setelah 13 minggu kurang lebih pemberlakuan PSBB di daerah kita, Provinsi DKI Jakarta, sekarang kita memasuki masa PSBB, masa transisi, sekaligus sebagai persiapan pembenahan diri untuk memasuki masa new normal. Pada masa kita sekarang, di dalam masa transisi, PSBB masa transisi ini, beberapa kegiatan sudah diizinkan untuk terlaksana, yaitu kegiatan peribadatan dan juga di bidang-bidang lain yang walaupun tahap demi tahap, tetapi dalam masa ini akan dibuka kembali semua kegiatan-kegiatan, baik kegiatan sosial, perekonomian, maupun di dalam peribadahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua mengetahui selama masa PSBB, selama masa pandemi COVID-19, di mana semua sendi kehidupan di negara kita ini, khususnya di zona merah, dan terkhusus lagi di daerah kita, Provinsi DKI Jakarta, semua sendi kegiatan baik terutama perekonomian juga diberhentikan. Ada pembatasan yang tentunya berdampak kepada kehidupan perekonomian masyarakat Jakarta. Tidak terkecuali baik pekerja, baik pengusaha, pemilik usaha, semuanya merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Dan semua pihak
sangat merindukan pandemi COVID-19 ini maunya cepat berlalu. Dan selama masa pemberlakuan PSBB, semua pihak menginginkan oleh karena dorongan kebutuhan jasmani, keterancaman perekonomian, lebih banyak pihak menginginkan PSBB itu diakhiri. Menginginkan supaya kegiatan perekonomian berjalan dengan normal. Dan hal itu sebentar lagi akan terrealisasi. Kegiatan-kegiatan perekonomian akan bisa dimulai kembali walaupun dengan sistem pemberlakuan protokol Dinas Kesehatan. Saudara-saudara, di dalam dampak COVID-19 kurang lebih selama 13 minggu ini, tentunya semuanya berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Dan sangat dikhawatirkan saudara-saudara, setelah dibukanya usaha-usaha, diizinkannya untuk berjalannya perdagangan di bidang perekonomian, banyak sekarang manusia-manusia yang sudah merasa rugi karena keadaan dampak COVID-19 ini, telah berprinsip di dalam hatinya untuk bekerja keras dan membuat berbagai sistem untuk dapat memulihkan kembali perekonomiannya. Dan bisa saja banyak orang akan memakai berbagai cara dan bahkan menghalalkan berbagai cara untuk dapat cepat pulih di dalam bidang perekonomian. Yang selama ini dia menganggap sudah rugi, yang selama ini dia menganggap uangnya sudah habis, setelah pasca PSBB ini akan dimungkinkan banyaknya pihak-pihak yang menghalalkan berbagai cara, yang memakai berbagai cara untuk bisa pulih kembali di dalam perekonomiannya. Dan sangat dimungkinkan juga akan muncul orang-orang, akan muncul pribadi-pribadi yang mempunyai kepribadian homo homini lupus. Bisa akan tampil sebagai serigala terhadap sesamanya manusia, pemangsa sesamanya manusia. Karena selama ini sudah kehausan, haus akan harta, haus akan finansial. Banyaknya kerugian-kerugian di berbagai bidang akan bisa melahirkan pribadi-pribadi manusia pasca PSBB ini menjadi pribadi-pribadi yang tamak, pribadi-pribadi yang rakus, yang akan menghalalkan berbagai cara, yang akan membuat berbagai cara untuk bisa mendapatkan harta yang lebih banyak. Kebetulan khotbah kita pada saat ini dengan tema jauhilah ketamakan. Saat ini kita semua umat Tuhan diingatkan, bagaimanapun keadaan kita sekarang, sebesar apapun kerugian kita yang kita hitung masing-masing sekarang, kerugian-kerugian kita oleh karena dampak COVID-19 selama ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya sebagai orang Kristen, kita ini jangan tampil sebagai orang yang tamak. Jangan ada satupun dari antara umat Kristiani, umat Tuhan yang homo homini lupus pasca PSBB ini, pasca keterancaman kita, di mana banyak orang dari semua sendi kehidupan dan juga lapisan masyarakat merasa rugi, kehilangan banyak uang. Kita diingatkan supaya kita tidak menjadi orang yang tamak, orang yang rakus. Kita jangan menjadi orang yang mendewakan harta dunia. Supaya kita tidak memakai berbagai cara, sampai kita tidak mau lagi mengasihi orang lain, tidak peduli dengan orang lain, hanya untuk mengumpulkan harta. Sangat dikhawatirkan itu jemaat Tuhan.
Tetapi kami yakin Tuhan bekerja atas negara kita, atas bangsa kita ini. Tetapi tidak menjadi hal yang tidak mungkin. Akan banyaknya orang-orang yang bertindak dengan semena-mena, bahkan mengingini milik orang lain, dengan tidak peduli dengan kebenaran, hanya untuk mengumpulkan harta. Karena selama ini sudah merasa rugi, selama ini sudah tidak bisa melakukan kegiatan untuk mengumpulkan uang. Karena hitung-hitungan dengan kerugian selama PSBB, selama pandemi COVID-19, akan banyak orang menghalalkan berbagai cara mengambil milik orang lain untuk mengembalikan hartanya. Tuhan Yesus memberikan suatu pengajaran melalui perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Kalau dikatakan di sini ada orang kaya yang bodoh, berarti ada orang kaya yang bijaksana. Orang kaya itu tidak dosa. Tapi yang menjadi dosa itu adalah orang kaya itu bodoh. Orang kaya yang menganggap harta itu segala-galanya. Orang kaya yang menghalalkan segala cara sampai melakukan kejahatan, sampai mengambil milik orang lain hanya untuk mengumpulkan harta. Itu yang salah. Dan itulah orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang mengandalkan hartanya untuk menjamin perjalanan hidupnya ke depan. Yang menganggap bahwa harta miliknya itu bisa menjamin berapa lama dia hidup di dunia ini. Yang bisa mendesain dengan sendirinya oleh harta itu bagaimana keadaan hidupnya. Itulah yang disebut dosa. Kekayaan bukan dosa. Tapi bagaimana orang memakai kekayaan itu, disitulah akan terjadi dosa. Saudara-saudara, orang yang gila harta, yang menganggap harta itu adalah segala-galanya, akan memakai segala kesempatan hanya untuk mendapatkan segala harta, kekayaan. Di dalam nats ini, sampai-sampai orang yang gila harta itu mendatangi Tuhan Yesus. Dengan banyaknya ribuan orang yang berkerumun, berkumpul, mau melihat Tuhan Yesus, salah satu orang yang gila harta ini sangat optimis, ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi tujuannya hanyalah harta. Tujuannya hanyalah harta dunia. Itu yang kita lihat dalam nats ini, jemaat Tuhan. Orang kaya itu ikut berbondong-bondong dengan ribuan orang yang melihat Tuhan Yesus. Dia memanggil Tuhan Yesus guru. Tetapi dia memanggil Tuhan Yesus hanya untuk mengumpulkan harta, hanya untuk menggolkan niatnya, keinginannya, keinginan memiliki harta yang lebih banyak, yaitu harta duniawi. Bukannya dia bertanya, apa yang perlu dilakukan supaya dia bisa masuk surga. Tetapi dia malah mengundang Tuhan Yesus, ingin melibatkan Tuhan Yesus, ingin memanfaatkan Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Supaya Tuhan Yesus itu menggolkan apa yang dia inginkan. Supaya Tuhan Yesus itu menegur saudaranya. Sehingga saudaranya mau berbagi harta warisan dengan dia, orang yang tamak itu. Hal ini juga banyak yang terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Banyak sekarang kita ini orang-orang Kristen mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, mau berdoa kepada Yesus hanya untuk supaya Yesus itu menggolkan apa yang kita inginkan. Banyak orang berdoa kepada Yesus, datang kepada Yesus supaya usahanya itu berkembang. Banyak orang berdoa kepada Yesus hanya supaya kekayaannya itu semakin bertambah. Perjalanan hidupnya tetap langgeng. Dia supaya sehat-sehat, supaya jauh sakit penyakit. Banyak orang yang bermotivasi seperti itu. Motivasi hidupnya memanggil Yesus, mendekatkan diri kepada Yesus, berseru kepada Yesus. Jarang orang datang kepada Yesus minta petunjuk apa yang perlu dilakukan supaya bisa masuk surga. Yang lebih sering itu hanya untuk memperoleh kesenangan duniawi, sehat, kaya, lulus,
lulus testing, bisa jadi polisi, lulus testing perguruan tinggi negeri, perdagangannya lancar, tokonya lancar, jauh dari pemerasan. Banyak motivasi orang berdoa kepada Yesus seperti itu, hanya untuk tujuan mendapatkan itu semua. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini mengingatkan kita semua, terutama di dalam kondisi kita saat ini, bagaimanapun keadaan parahnya perekonomian kita, tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa finansial itu, bahwa kekayaan itu sebenarnya bukan menentukan, bukan penentu kehidupan manusia. Atau kehidupan manusia itu tidak bergantung kepada kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sukses atau tidak ditentukan oleh kekayaan finansial duniawi. Banyak orang kaya, orang-orang terkaya dunia yang mati meninggalkan banyak harta. Kalau di kita ini, di Jakarta ini, kalau orang kaya paling dimakamkan di pemakaman San Diego Hill. Paling orang bilang, wah bagus ya makamnya. Tapi apakah nama baik makam itu bisa mempengaruhi hidup yang meninggal itu? Di Uganda ada seorang pria yang meninggal, namanya Charles Obong. Dia telah mewasiatkan kepada keluarganya, kalau dia nanti mati, dia dimakamkan dengan banyaknya uang di petinya. Uang dolar yang begitu banyak, pada saat dia telah meninggal, telah ditaburi di atas petinya, baru ditutup dengan tutup batang. Kemudian dia dimakamkan. Tujuan Charles mewasiatkan supaya dia dimakamkan dengan uang, tujuannya adalah nantinya dia bisa menyogok Tuhan dengan uang yang ada padanya, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Setelah terjadi pemakaman, selesai pemakaman, keluarga menelusuri kenapa itu harus diwasiatkan oleh Charles. Setelah dijajaki, ternyata ketahuan bahwa dia selama hidupnya telah melakukan kejahatan besar dengan merugikan banyak orang, dengan mengambil uang yang sangat banyak. Istilah di kita ini dikatakan korupsi. Saudara yang terkasih, apakah memang benar apa yang dipahami oleh Charles tadi? Uang itu bisa menyogok Tuhan supaya dia bisa masuk surga. Apakah uang itu punya daya menentukan hidup seseorang, baik selama hidup di dunia ini, apalagi nanti dalam kehidupan yang kekal? Sedangkan hidup di dunia ini pun tidak bisa ditentukan oleh uang. Kehidupan manusia selama hidup di dunia ini tidak bisa diatur oleh uang. Semuanya itu diatur oleh Tuhan. Kalau ada orang yang dulu mengatakan banyak uang akan bisa hidup senang-senang, jangan salah jemaat Tuhan. Banyak orang punya uang banyak, tapi dia tidak bisa tertawa. Dia tidak bisa senang. Susah terus. Apalagi kalau orang yang banyak uang, yang tamak, yang rakus, ingin memiliki lebih banyak lagi hartanya. Dia kan tidak akan pernah menikmati hidup. Dia akan selalu mengirit untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah bersilaturahmi dengan keluarga,
dia tidak akan pernah bersilaturahmi, ngumpul bersama dengan anak-anaknya hanya untuk mencari uang dan mencari uang, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Padahal setelah meninggal, apa sih yang bisa dilakukan oleh uang kepada dia? Apakah yang dia cari itu bisa dia bawa? Apakah uang yang banyak itu bisa menentukan di mata Tuhan nantinya, menentukan ke surga atau ke neraka? Demikian juga Emeka Ofor, orang Nigeria. Oleh karena sayangnya kepada ayahnya, ketika ayahnya meninggal, dia memakamkan ayahnya dengan peti berbahan dasar emas. Sedangkan berbahan dasar kayu jati aja sudah sangat berat sekali. Tetapi ini lebih dari itu, berbahan dasar emas. Demikian juga Albert Frere, orang terkaya di Belgia. Seorang pengusaha di bidang bisnis baja dan energi. Dia meninggalkan harta 90 triliun rupiah. Dia meninggal dunia meninggalkan harta 90 triliun rupiah. Dengan bersusah payah dia mencari uang itu. Mudah-mudahan orang kaya ini tidak mencari kekayaan, mengumpulkan kekayaan itu dengan cara yang salah. Mudah-mudahan orang kaya itu tidak mengumpulkan kekayaan itu dengan cara merugikan orang banyak. Yang ternyata setelah Albert Frere berusia 92 tahun meninggalkan itu semua. Toh semua tinggal kok. Uang 90 triliun harus ditinggalkan juga. Yang artinya jemaat Tuhan yang terkasih, kita sebagai orang Kristen, mari kita mencari apa yang penting, apa yang berguna bagi kita. Terutama untuk keselamatan rohani kita. Jangan terlalu banyak memakan energi untuk memikirkan dan mencari hal-hal yang tidak berguna untuk kerohanian kita. Apalagi sampai merugikan orang lain. Apalagi sampai memakai cara yang tidak baik, hanya mengumpulkan harta. Kita harus tahu, saudara-saudara, hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Yang penting bagi kita adalah kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Tidak perlu khawatir. Dan kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, saudara-saudara. Kita harus belajar mencukupkan apa yang ada pada kita. Orang serakah tidak akan merasakan lezat dan manisnya kenikmatan. Dia akan bagaikan orang makan yang tak pernah kenyang dan tidak pernah merasakan nikmat. Orang yang serakah akan menjadi menderita dalam hidup ini. Serakah akan harta kekayaan. Yakin dan percayalah oleh kuasa Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, bumi ini, ciptaan lainnya akan Tuhan pakai untuk mencukupi 7 generasi hidup orang-orang yang mencari kerajaan Allah. Tuhan akan memakai ciptaan ini, semua ciptaan, untuk mencukupi 7 generasi para orang-orang yang mencari kerajaan Allah. Sebaliknya, saudara-saudara, tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup untuk 7 orang yang serakah. Berarti tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan ada kesuksesan, tidak akan ada garis finish yang sukses bagi orang-orang serakah. Tetapi bagi orang-orang yang mengutamakan mencari kerajaan Allah, memperhatikan kekayaannya, hartanya di surga, 7 generasi, bahkan lebih, Tuhan akan cukupkan. Sekarang ini banyak orang yang serakah karena memikirkan generasinya. Cucuku, paupuku, neniku, nonoku, apalagi buyutku.
harus ada rumah, harus ada hotelnya, harus ada ininya. Sehingga selama hidupnya dia diperbudak oleh harta dunia. Ini untuk anakku yang 7. Untuk cucuku belum ada. Cucuku ada 31 orang. Cucuku Syakangan ini. Cucuku Syapudan ini. Belum cukup juga. Generasi ketiga ini dikumpulkan, akhirnya dia tampil menjadi orang yang tamak dan rakus. Padahal perjalanan hidup manusia itu bukan ditentukan oleh manusia, bukan ditentukan oleh harta. Semuanya itu ditentukan oleh Tuhan. Itu makanya Tuhan Yesus katakan di sini dalam perumpamaan ini tentang orang kaya yang bodoh, kalau malam ini aku mengambil nyawamu, apakah sesuai dengan rancanganmu? Kalau rancanganmu bersenang-senanglah, bertahun-tahun sudah cukup, duduklah, tidurlah, makan dan minum, bersenang-senanglah. Itu rancangan manusia, orang kaya yang bodoh itu. Tapi Tuhan katakan, kau merancang, bertahun-tahun kau akan bersenang-senang, makan, minum, tetapi kalau malam ini aku mengambil nyawamu, bagaimana? Bisa diprotes? Bisa enggak dihalangi orang kaya itu? Kalau Tuhan mengubah semuanya. Kalau Tuhan mengubah semua apa yang dirancang, apa yang diangan-angankan oleh orang-orang kaya yang bodoh. Karena sebaliknya Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa. Orang yang miskin itu, kalau dia mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan buat dia berhasil. Tuhan akan buat generasinya, Tuhan akan buat keturunannya menjadi orang-orang yang diberkati, orang yang terberkati di dalam kehidupannya, sehingga namanya menjadi nama yang baik. Nama yang dikenang oleh banyak orang sebagai orang yang terberkati. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menghindari ketamakan, kerakusan. Karena harta tidak menentukan kesuksesan perjalanan hidup kita. Kita pakai kekayaan itu dengan baik. Marilah kita menjadi orang-orang yang kaya yang bijaksana. Orang-orang kaya yang bijaksana. Kita pakai uang itu untuk mensejahterakan kita. Jangan menjadi kita yang diperbudak oleh harta. Tapi kita pakai dia. Manfaatkan uang itu untuk membahagiakan kita. Bagi kita yang bukan orang kaya, tapi kaya dalam Tuhan. Bagi saudara-saudaraku yang tidak kaya dengan finansial, dengan uang, marilah kita kaya dalam Tuhan. Karena kita akan sama dengan orang kaya yang bijaksana, tetap akan diberkati Tuhan. Tetapi orang yang miskin, yang menjauhkan diri dari Tuhan, dan orang kaya yang bodoh, hidup mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tetaplah hidup dalam Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jauhkanlah diri kita dari sifat ketamakan, kerakusan. Bagaimanapun kita memperbaiki finansial kita pasca PSBB ini, mari kita utamakan takut kepada Tuhan. Tuhan pasti tunjukkan jalan supaya perekonomian kita pulih kembali pasca pandemi COVID-19. Kalau saudara sempat memikirkan konsep-konsep yang curang, dengan firman Tuhan ini, batalkan itu saudaraku. Batalkan, karena bukan itu jalan keluar untuk pulih. Bukan itu jalan keluar untuk mengembalikan perekonomian kita supaya menjadi baik. Tapi mari kita pertama sekali mencari Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita mencoba melatih diri untuk mencukupkan diri akan apa yang ada pada kita. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Yahudi ketika dia mau membaptiskan mereka di sungai Yordan. Yohanes Pembaptis katakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Yang artinya, hasabab pema naadongi. Syukuri apa yang ada. Kalau kita mau berusaha, berusahalah dengan sehat. Kalau kita mau berusaha memperbaiki perekonomian kita, berusahalah dengan berserah diri kepada Tuhan. Minta petunjuk kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dengan mengutamakan kehidupan kerohanian kepada Tuhan. Dan sekali lagi, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, saya ingatkan kembali,
Jangan kita memanggil Tuhan, jangan kita mengikuti Tuhan hanya untuk mendapatkan harta dunia. Jangan. Tapi utamakanlah, marilah kita termotivasi untuk mendapatkan harta surgawi. Di dalam segala usaha kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam kerajinan kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Kita cari harta surgawi. Marilah kita dimotivasi oleh keinginan memiliki harta surgawi di dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Dan dengan sendirinya, pasti Tuhan akan berikan yang lainnya. Kalau kita dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan harta surgawi, dengan sendirinya Tuhan akan memberikan yang lainnya. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini di minggu kita, minggu pertama setelah Trinitatis, 14 Juni 2020, gereja kita melantik para fungsionaris yang baru, fungsionaris resort dan jemaat HKBP Ancol Podomoro. Marilah kita mendoakan mereka, kiranya mereka dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan sebagai fungsionaris di resort maupun di jemaat HKBP Ancol Podomoro. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah dilantik sebagai fungsionaris yang baru, kepada para lado partahun dewan-dewan dan juga badan audit yang periode 2020-2024 dan juga seksi-seksi yang telah menerima tugas dari Tuhan lewat pelantikan tadi. Firman Tuhan mengatakan kepada saudara, sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian sapaannya kepada saudara semua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selamat melayani kepada Bapak Ibu, saudara-saudari kami para fungsionaris untuk periode yang baru. Mari kita sama-sama berkarya untuk Tuhan. Berkarya lewat pelayanan di gereja HKBP Ancol Podomoro untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah pelayanan yang kita persembahkan baginya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau telah sapa kami pada saat ini di dalam kondisi keadaan perekonomian kami yang terpuruk oleh karena kondisi pandemi COVID-19. Engkau telah sapa kami supaya kami tidak menjadi orang yang tamak, yang rakus, supaya kami tidak terobsesi oleh harta dunia yang bisa membuat mata penglihatan kami buta akan kebenaran. Terima kasih Bapa. Sebelum kegiatan perjalanan kehidupan kami pasca PSBB ini berlangsung, terutama di dalam bidang perekonomian, Tuhan telah ingatkan kami terlebih dahulu pada saat ini bahwa harta duniawi itu bukanlah penentu dalam kehidupan kami. Kekayaan dunia tidak menentukan berhasil atau tidaknya perjalanan hidup kami, perjalanan hidup keturunan kami generasi per generasi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah ingatkan kami. Kuatkan seluruh umat-Mu untuk tetap bekerja, berusaha, memperbaiki kehidupan finansial masing-masing dengan berserah diri kepada-Mu.
tanpa ada sifat yang tamak, yang rakus, yang menghalalkan berbagai cara hanya untuk mendapatkan kekayaan duniawi. Bapa di surga, kami tetap berserah diri kepadamu di dalam kondisi pemulihan kami saat ini. Kami tahu bahwa Tuhan mengetahui apa yang kami butuhkan. Untuk itu kami berserah diri kepadamu ya Bapa. Mohon Engkau bekerja untuk kami, terutama untuk umat jemaat-Mu HKBP Ancol Podomoro. Di tengah-tengah kemelut kehidupan ini, di tengah-tengah pergumulan dan kekhawatiran kami pada saat ini, kami berserah diri bergantung hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mampu untuk memulihkan perekonomian umat jemaat-Mu. Yakinkan kami ya Bapa, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Supaya setiap umat-Mu tidak melakukan tindakan yang curang. Supaya setiap umat-Mu tidak menceburkan diri untuk usaha-usaha perekonomian yang tidak baik hanya untuk memulihkan perekonomiannya. Semua secara global mengalami kesusahan ini. Tetapi saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Semua aktivitas sebentar lagi akan dimulai pasca PSBB. Mohon Tuhan turut bekerja atas seluruh umat jemaat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mohon Engkau pulihkan mereka Tuhan, Kau sembuhkan mereka. Berkati segala usaha para medis dan juga kepengurusan keluarga, segala makanan minuman yang mereka terima menjadi berkat kesembuhan yang daripadamu Tuhan, supaya mereka memperoleh kesembuhan dan pulih kembali, dapat melakukan aktivitasnya masing-masing sebagaimana kami adanya pada saat ini. Demikian juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit menahun. Mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas mereka dan hibur hati mereka ya Bapa. Walaupun fisik mereka lemah oleh karena sakit penyakit yang mereka alami yang sudah menahun, biarlah hati mereka tetap bersuka cita, berpengharapan akan berkat-Mu yang luar biasa yang akan Kau berikan di hari-hari akan datang atas mereka. Kuatkan hati mereka Tuhan menjalani hidupnya. Kuatkan terutama iman mereka. Biarlah fisik mereka lemah, tetapi rohnya tetap bernyala-nyala, tetap mempercayai Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua pelayan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami mohon Engkau turut bekerja, Engkau turut campur tangan di dalam semua sendi-sendi pelayanan yang kami adakan di gereja-Mu ini. Karena itu kami layankan untuk-Mu Tuhan. Itu adalah persembahan kami untuk-Mu. Salah satunya memilih para fungsionaris yang baru untuk periode yang baru. Fungsionaris resort dan jemaat HKBP Ancol Podomoro. Ya Tuhan, kami mempercayai Engkau-lah yang memilih mereka. Dan Engkau telah melantik mereka, mengutus mereka untuk melakukan tugas yang telah embankan kepada mereka sesuai dengan bidangnya. Kami mohon Engkau bekali mereka pribadi lepas pribadi ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka dimampukan berkarya lebih besar, berkarya lebih baik untuk Tuhan di dalam bidang pelayanan masing-masing, sehingga pelayanan di gereja-Mu ini berkembang pesat demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada saudara kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Sebagaimana Engkau Tuhan sertai mereka melewati tahun-tahun yang lalu, yang begitu panjangnya perjalanan hidup dan begitu banyaknya ragam gelombang kehidupan, Tuhan sertai mereka. Demikian juga kami mohon Engkau hadir untuk melindungi mereka di dalam perjalanan hidup mereka di tahun-tahun yang akan datang. Tahun berkat yang Kau anugerahkan atas mereka
Biarlah itu menjadi sukacita bagi saudara-saudara kami semua yang berulang tahun kelahiran, dan juga ulang tahun pernikahan. Bapa di sorga, kuduskan kami dari segala dosa kami, dari segala kelemahan kami, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita persiapkan persembahan bulanan kita, yaitu persembahan bulan Juni, dan juga persembahan kedua. Marilah kita persembahkan itu untuk Tuhan, sambil bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1 dan ayat 2. Tapasahat ma pelian na tapapungon tuado panni debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, doho nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo maigebe uap na husus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparhasyak kami pelianon, pati bulhuk karajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni silehol-lehom mitu hami, asa lam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajommu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehum matuhami sadarion hangulua siapari,
Sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tu hami. Unak kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu ma pasu-pasu ni tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homma damena tutodim. Amin, amin, Horas madihita saluhuna